Ayo belajar. Menurut kalian, apa sih yang terjadi pada pepohonan itu? Lihat deh bulan di sana. Wow. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Hi Sobat Belajar, Rizka Sirugan. So welcome to English Classroom and Q&A session. Wow, Sobat Belajar, namanya Q&A session berarti Kariska akan jauh lebih interaktif lagi dengan Sobat Belajar karena Kariska akan jawab langsung pertanyaan yang dikirimkan Sobat Belajar ke Kariska. Nah, caranya mudah sekali Sobat Belajar, both on mobile apps dan juga di website kan ada chat box, ya kan? Nah, chat boxnya ini juga berfungsi sebagai question box. Jadi, easily, Sobat Belajar tinggal type your question and after that send it. Akan muncul di Kariska dan Kariska akan langsung jawab right away. Don't worry, ya. Materinya boleh tentang materi kita di episode kali ini about the language features of formal and informal invitation or any other else. Tapi, be sure, Sobat Belajar, that's about English because this is English Classroom with me, Kariska. Oke, Sobat Belajar. Nah, sepertinya Kariska belum dapat pertanyaan dari Sobat Belajar, berarti Kariska mau isi dengan memberikan review untuk Sobat Belajar terkait dengan apa sih yang udah kita pelajari di episode kali ini. Oke, Sobat Belajar, yang kita sudah pelajari terkait dengan language features of formal and informal invitation. Sepertinya terlihat mudah ya. Formal and informal invitation, aku udah tahu Kak, tapi kalau Kariska minta buat pasti suka bingung. Ya, mulai dari mana, kata-katanya apa yang digunakan, ya kan? Bahasa Inggris kan kata-katanya banyak banget, ada phrasal verb, ada prepositions, masih banyak lagi, ya. Nah, jadi untuk menjawab kebingungannya Sobat Belajar, Kariska tadi sudah berikan materinya, ya. Ini tadi pertanyaan kita. Oke, sebagai guiding question, dan Kariska juga sudah berikan dua tipe yang bentuknya card dan juga letter karena Sobat Belajar bisa menggunakan dua-duanya. Oke, tinggal dilihat aja nanti maksudnya, keinginannya mau yang formal or informal, ya. Sobat Belajar lihat di sini. Please join us for this one graduation ceremony. Terus di sini ada personnya, di sini ada date-nya, place-nya, dan juga RSVP. Seperti ini, ya. Kalau bentuknya yang ini, Sobat Belajar, berarti ini yang card, ya. Karena dia straightforward, terus Sobat Belajar bisa lihat ini ada ornamennya warna-warni, ya. Oke. Terus bentuk yang berikutnya seperti ini masih card, Sobat Belajar, ya. Karena di sini dia langsung straightforward. Terus ornamennya banyak, warna-warni, seru ya lihatnya Sobat Belajar. Terus bentuk fontnya juga dia beragam, terus ukurannya juga. Oke, jadi Sobat Belajar, kalau yang bentuknya card ini bisa sekreatif mungkin. Oke, setelah itu ada yang bentuknya kita serius dikit ya Sobat Belajar, yang bentuknya letter like this. Kalau Sobat Belajar bisa lihat dia ini, lebih banyak deskripsinya dibanding dengan yang tadi kita lihat di card. Jadi kalau si letter ini, dia seneng banget sama yang namanya ngejelasin, Sobat Belajar. Jadi ada banyak banget kata-katanya. Ya, dia seneng cerita, storytelling tuh paling senang. Di Sobat Belajar, makanya bisa lihat di sini kata-katanya banyak dan juga ada paragrafnya ada 2. Isinya juga dia lumayan banyak di sini ya. Sobat Belajar, jadi letter seperti ini yang bisa kita spot dari awal ya. Dari salutationnya Sobat Belajar, terus ada date-nya, ini kapan dibuat nih suratnya. Oke. Nah, itu dia untuk bentuk yang card dan juga letter, Sobat Belajar. Berarti sekarang fokus kita langsung ke points-nya. Formal and informal invitation, yang seperti apa? Kita bisa lihat dia ini formal dan yang seperti apa bentuknya kalau kategorinya adalah informal invitation, Sobat Belajar. See? Here, yang seperti ini, yang tadi sudah Sobat Belajar dan Kariska juga lihat sama-sama di awal. Yang kayak gini nih, Sobat Belajar, dia ini formal invitation, ya. Kita bisa lihat dari kata-kata yang digunakan. Dan juga tone-nya, dia ini neutral. Nggak ada yang provocative or stuff, ya. Please join us for the graduation ceremony honoring this and all the details, ya kan. Nah, kalau yang ini, Sobat Belajar, dia letter dan dia ini formal.
Oke, sobat belajar bisa lihat dari awal aja udah berasa vibe-nya, katanya gitu, sobat belajar. It is with great pleasure that I write to invite you to the launch of University of Reading Center for Food Security and that's, ya. Jadi dia ini menggunakan kata-kata yang memang agak serius, sobat belajar ya. Contohnya sobat belajar bisa menggunakan happy, oke, yang biasanya tahu happy. Nah kalau di sini dia menggunakan pleasure, sobat belajar. Oke, next one berarti langsung language features-nya, tada, seperti ini. Sobat belajar ada simple present tense ya dari kata-katanya inviting, ya kan? It is with great pleasure. Please join us for the graduation ceremony, ya. Terus ada inviting expressions, of course we do need this. Namanya juga invitation, pasti ada expressions about inviting, ya. Ada confirming presence expressions dan juga ada formal words, namanya juga formal invitation. Kemudian ini yang informal kayak gini, kalau informal dia lebih kreatif, sobat belajar. Dia warna-warni dan kata-katanya juga bisa lebih chill, oke. Ada this one, contohnya and stay up late, what an awesome way to celebrate. Ya, next one, oke, berarti ini langsung language features of informal invitation. Masih sama sobat belajar untuk 3 yang awal, menggunakan simple present tense, inviting expressions, ada confirming present expressions, and this one yang paling beda sobat belajar, informal words. Nah, kalau sobat belajar bingung, Kak kayak apa contohnya formal and informal words? Kariska juga sudah sediakan. Contohnya ini, informal sobat belajar menggunakan phrasal verb. Oke, tapi take note sobat belajar, nggak semua phrasal verb masuk ke kategori yang informal. Ada juga phrasal verb yang dia masuk ke formal situation, ya. Di sini ada ring up, berarti formalnya kalau sobat belajar mau bikin invitation yang formal situationnya, gunakan call. Ya, dan ini juga masih banyak lagi kata-kata yang sobat belajar bisa gunakan. Contohnya informal ada lots of, formalnya bisa much. Jadi sobat belajar nanti bisa sesuaikan dengan goalsnya sobat belajar mau yang mana, formal or informal. Oke, sesuaikan juga dengan situasinya. Well, sobat belajar, that's it. Ya, kita sekarang langsung ke exercise karena Kariska masih punya, soal untuk sobat belajar. Ya, tenang aja, Kariska masih bantuin. Oke. Jadi sudah kita bahas, sobat belajar. Nah, yang ini berarti ya, kita baca dulu. Oke. If in an informal, sobat belajar, please highlight this. Ya. Informal. This. If in an informal invitation, we can say, please ring me up. Please ring me up at this number to our SVP. Okay. In a formal one, we say, okay, this is about synonym. Tapi hati-hati sobat belajar karena ini udah beda situasinya. Okay, informal versus formal one. Okay, kalau sobat belajar ternyata lupa ring me up itu apa, tinggal kita lihat aja di sini angka-angka, berarti berkaitan dengan telepon. Ya, tinggal kita lihat A, B, C, D, E. Yang A, please RSVP dan investigate me. What for? Ya, investigate-nya berarti langsung kita cross out. Terus yang B, RSVP to tolerate me. No, ya, not to tolerate. Langsung cross out, sobat belajar. Terus yang C, kindly insert. Why we should insert something? Ya, berarti ini juga bukan. Okay, for RSVP, please call at this number. Well, this is the closest one. Ya, sobat belajar, ring me up, number, ring, sobat belajar ya, call. Nah, kita bisa diamkan dulu yang ini supaya nanti nggak ketukar dengan yang bukan jawabannya. Ya, sobat belajar, yang A, to omit call, no. Ya, bukan omit. Sobat belajarnya justru dia ini tentang attendance. Jadi kita cross out. So, the answer is G. Ya, for RSVP, please call at this number. Well, sobat belajar, so that's it about the language features of formal and informal invitation. Tadi sudah Kariska jelaskan semua ya, yang
sudah ada di slide ini untuk sobat belajar. Dimulai dari contohnya dan juga akhirnya kesimpulannya. Language features-nya itu apa aja, along with the exercise. Jadi sobat belajar sekarang nggak perlu bingung lagi kalau diminta untuk bisa memahami language features-nya ataupun ternyata disuruh buat. Karena tadi sudah kita lihat contohnya. Oke? Dan Kariska nggak ada pertanyaan, jadi semoga sobat belajar benar-benar memahami apa yang sudah Kariska berikan. Oke, sobat belajar, kalau gitu Kariska pamit ya. But never forget one thing, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!